Ini kita akan membuat pupuk yang kita pakai untuk tanaman padi. Jadi bahan utamanya adalah sebenarnya ada dua, kotoran ayam petelur dan kotoran ayam pedaging. Kotoran ayam petelur itu kurang lebih 400, pedagingnya 100. Jadi 1 banding 5 itu untuk petelur. Petelur itu sebenarnya adalah sumber N. Nah, karena petelurnya tidak ada, ini yang ada kan kotoran sapi. Pupuk itu kan ada 3 Bapak Ibu ya, N, P, dan K. P itu terbagus dari sapi. Kalau untuk tanaman jagung, apalagi cuma jagung Madura ditambah dengan kacang, itu kan tidak perlu N tinggi. Jadi kalau tanam itu pasti bagus. Kalau seandainya pupuk ini nanti kita buat, ini N-nya kan kurang. Karena N-nya kurang, berarti Bapak Ibu harus tambahkan urea. Sebanyak berapa ureanya? Ureanya kan begini, nanti ini yang dihasilkan kan ada 2 pupuk. Yang pertama adalah kompos padat itu NPK. Yang kedua adalah kompos cair, yaitu urea cair. Nah, nanti aplikasinya 1 tangki yang isi 15 liter, itu ditambah dengan 1,5 liter urea cair. Ditambah dengan 1/4 kilo urea. Jadi nanti aplikasinya 1 hektar itu paling cuma butuh urea tambahan karena bahannya tidak lengkap sebanyak 25 kilo sampai 30 kilo per hektar. Jadi sudah penghematan kan sangat amat jauh. Ini ketemu 3,32 ya. Ayo kita ambil drum besar 1. Kita masukkan. Ayo dimatikan sudah airnya, tidak apa-apa dimatikan. Ayo minta maaf, sukarelawan memasukkan ke dalamnya. Untuk ayam petelur tadi digunakan berapa kilo, Pak? Kalau ayam petelur rumusnya gini, 1/4. Kalau seandainya ini ketemu 4 karung, berarti 1 karungnya adalah ayam petelur. Seperti itu. Kalau yang pedagingnya 4 karung. Kalau bedanya apa? Bedanya begini. Kalau saudara lihat kotoran ayam pedaging ini lebih banyak kotorannya atau sekamnya? Nah, kalau kotoran ayam petelur isinya apa? Kotoran murni. Kotoran murni yang difermentasi akan menjadi N. Dan kotoran ayam petelur pedaging ini hanya kita butuhkan adalah sekamnya. Sekam ini ngandung K juga. Terus di dalamnya ini adalah menyimpan nutrisinya. Nanti suhu di tempat ini, di dalam drum ini akan meningkat kurang lebih sampai di suhu 70 sampai 80 derajat Celcius. Terus bagaimana cara kerjanya? Ayo sambil dimasukkan boleh, mana relawan? Ayo dimasukkan ke dalamnya. Bapak masukkan dulu kurang lebih separuh dulu. Ada? Langsung orang, iya mas separuh dulu Pak nanti. Tidak apa-apa, langsung masuk separuh. Terus. Terus dikit lagi. Oke cukup lah, oke cukup. Sekarang kotoran ayam, kotoran sapinya dimasukkan. Masih belum basah. Iya belum basah pasti. Kotoran sapinya kurang lebih 1/4-nya ini. 1/4-nya karung. Perlu ditambahin nggak Pak? Nanti dulu. Tambah kotoran ini sapinya kurang lebih 1/4-nya kotoran sapi. Sebenarnya kalau Bapak punya cuman tanah di bawah 2000 meter, apa? Enggak apa-apa. Dikit lagi. Oke, terus. Cukup. Terlalu banyak sedikit, oke. Boleh dibantu dihancurkan kotoran sapinya karena bongkahan. Dihancurkan dulu, jangan pakai kayu. Lebih baik pakai parang atau pakai apa? Lah itu boleh lah kalau kayu tajam begitu. Udah dikasih kopat ya? Ini dihancurkan. Dikasih kopat bersedia di alam. Semua gratis. Sak kayu-kayunya gratis. Jadi sebenarnya tidak ada alasan untuk berkata tidak bisa buat. Oke, sudah tinggal sedikit. Terlalu lembut ini.
udah nih. Laporan ini Pak. Oke. Sudah cukup rata? Oke, enggak apa-apa, sudah cukup rata, oke. Oke, cukup. Sekarang tambahin lagi dengan kotoran ayam pedagingnya lagi. Awas debu. Ayam. Masuk semua, Pak. Kenapa mesti disuling gini, Pak? Karena biar terjadi fermentasi double namanya. Udah ya, oke ya. Nah, sekarang sudah cukup. Sekarang tolong disiram dengan katalis. Oh, sorry, katalis dulu. Ini tadi kan begini. Ini kan ketemu cuma 32 kilo. Kotoran sapinya anggap aja tadi 1/4, berarti sekitar 10 kilo. Berarti total ketemu anggap aja 42 kilo. Berarti katalis yang dibutuhkan ini kalau kita hitung berarti cuma 2 karung. Berarti katalis cuma butuh 1,5 liter sampai 2 liter. Boleh diambilkan apa? Nanti dulu. Ayo kasih dulu katalisnya dulu. 2 liter. K1, ambil 2 liter. 2 liter. Ember mana ember? Ember hitam tadi. Ember, Mas. Kalau cuman tanahnya kita adalah 1.500 sampai 2.000 meter, berarti pupuk yang kita butuhkan kurang lebih sekitar 50 dibagi 5. Berarti 10 karung. 10 karung kalau segini ini kan hitungannya 2 karung. Berarti 5 drum ini cukup untuk pupuknya. Jadi 1 kali proses kan cuma 1 minggu. 1 kali proses 1 minggu, setiap minggu buat, 5 kali buat, berarti 5 minggu, Bapak Ibu sudah punya pupuk gratis. Untuk lahan 2.000 meter. Ayo, oke, itu separuhnya ya, itu segitu 5 liter atau 6 liter itu. Tadi banyak yang nanya tentang ini Pak, tentang kelebihannya katalis kok. Bagaimana kalau enggak? Gini, perbedaannya begini. Apa bedanya menggunakan katalis dengan tidak? Nah ini jelas ya. Seperti misal Bapak Ibu, seandainya, ini kalau kita di daerah sayur ya, orang tanam cabai, orang tanam bawang, pokoknya tanaman-tanaman sayur. 1 hektar itu butuhnya kotoran ayam biasanya sampai 1.000 karung. Oke, tabur. Diratakan, tabur. Ditabur aja. Diratakan kiri terus muter. Nah, 1.000 karung itu kotoran ayam. Terus yang kedua kan butuh urea juga. Ureanya rata-rata per hektar itu bisa, bukan urea ya, pupuk kimia itu bisa sampai 500 kilo. Nah, kalau kita buat pupuk kompos, kemudian kita gunakan katalis, 1 hektar itu cuma butuh 50 karung untuk 1 hektar. 1 meter persegi itu butuhnya cuma 150 gram. Jadi perbandingannya adalah 1.000 dibanding 50. Hemat enggak kira-kira? Terus yang kedua, orang sering kali ngeluh organik itu enggak praktis. Kalau Bapak Ibu bandingkan, bawa urea 500 kilo, berarti 5 kuintal, itu kan berarti 10 karung, betul ya? Dibanding dengan 50 liter, enak mana? 50 liter itu urea cair itu sama dengan 500 kilo urea. Jadi 1 adalah dibanding 10. Nah, ini adalah satu konsep. Bapak Ibu nanti harus membuktikannya. Bagaimana cara pembuktiannya? Ketika sudah praktek nanti, ini kan jadi, 1 minggu lagi jadi. Nanti Bapak Ibu bisa aplikasikan. Seperti itu ya. Ini sudah, berarti kencing kambingnya berapa liter kata kencing sapinya ini? Ini anggap aja 2 karung. Berarti ketemu kencing sapi 2 liter, kencing kambing anggapnya setengah liter lah. Itu kulit sapinya Mas. Kulit sapinya. Urin sapinya 2 liter. Ya. Kulit sapi lah, kulit sapi. Kencing kambing dan sapi bedanya apa? Beda dong. 2 liter aja Mas ya. Pakai itu aja, pakai ukuran aja. Pasti tidak ketemu nanti. Kencing kambing itu ngandung unsur K. Lebih bau mana, kencing sapi atau kencing kambing? Kencing kambing baunya khas enggak? Khasnya ya baunya kambing.
Karena itu setiap kencing pun sebenarnya beda-beda fungsi dan manfaatnya. Kencing kambing cuma Setengah liter aja cukup. Kalau kelinci N-nya tinggi. udah. Bukan P dan K-nya tapi N-nya yang tinggi. Ini Ya. disiram. Ya, ini kancing sapi. Ya, sapi. Kurang kalau segitu kurang. Itu enggak sampai 2 liter itu kurang itu. Kencing kambing tadi kandungannya K, Pak. K, sapi kandungannya P. Oke, cukup lah. Ayam N. Ayam N. Seandainya ini saya tambahi boleh. Ini ditabur. Ya, tabur aja. Putar banana. Muter, diputerkan. Stop. Terus sekarang kencing kambingnya kurang lebih setengah liter. Ada enggak kencing kambing di sini? Ada. Kemarin udah sama. Oh, itu yang merah. Oke, betul. Jadi kita mau main cooking mama. Mau ya. Setengah liter. Ya petani aku udah begitu, bau kambing, bau sapi. Selesai. Cukup. Seandainya terlalu banyak kencing kambingnya enggak masalah. Lebih bagus. Oke, sudah siram. Kandungan sapi itu B, AB itu apa, Pak? P itu fosfor. Oke, sekarang isi air lagi kurang lebih sekitar 20 kilo, 20 liter. 2 timba atau 3, ambil air kolam aja lebih cepat boleh. Nah, itu air biasa boleh, air kolam juga boleh. Minta. Sudah. Nanti lelenya meninggal aku ganti rugi, repot. Ini pakai timba aja, Mas. Pakai timba. Ya udah aku tak tambah kodang ini. Goreng, Pak. Ya, oke. Kalau gitu disiram ya. Jadi kita pakai perhitungan matematika. Ini airnya lama. Oke, storm satunya boleh diisi lagi seperti ini. Boleh praktek lagi. Yang satunya diisi lagi seperti ini. Kan ada 3 drum tadi toh? Ya. Ya, oke. Isi Berapa praktek. sini, Mas? Satu, Mas. Ini nanti suhunya akan sekitar 70 sampai 80 derajat. Suhunya itu. Suhunya ini. Jadi nanti harus ditutup, enggak perlu terlalu rapat, jadi tutup gitu aja. Tujuannya ditutup adalah ketika dia terjadi panas, dia akan keluar air. Air ini sebenarnya amonia. Amonia ini harus kembali lagi dan akan ditangkap oleh sekam-sekam tadi. Itulah yang mengikat nitrogen. Jadi apa bedanya pupuk ini dengan pupuk-pupuk yang lain? Kalau pupuk-pupuk yang lain, pupuk kompos dengan sistem bokasi, dengan E4 dan sebagainya, biasanya kan buat terus dibalik. Kalau dibalik itu semua gasnya akan hilang. Padahal gas itu adalah gas metan. Gas metan ini sebenarnya yang mengikat nitrogen. Tetapi ketika kita membuat sistem tertutup, maka yang terjadi adalah uapnya naik, kemudian dia tertampung. Tadi yang di bawah dia akan tertampung di kotoran sapi tadi. Terus dia balik turun lagi. Yang di atas tertampung ditutup, kembali turun lagi. Sehingga sebenarnya yang kita akan pakai untuk pupuk itu sekamnya. Sekam ini hanya mengikat saja. Oke, kurang sedikit, kurang. Mengikat N-nya tadi. Mengikat N tadi. Lah urea cairnya itu adalah ureanya. Jadi kalau bapak-bapak tadi kemarin saya jelaskan ya, pupuk itu ketika diberikan ke tanah tambah lama tambah subur. Yang membuat subur ini bukan yang cair, yang membuat subur nanti yang padat ini. Yang cairnya itu kalau tidak diberi lagi akan kurang. Akhirnya akan terjadi kekurangan makanan. Tapi yang padat ini kalau terus-menerus digunakan, maka tanah tambah lama tambah subur. Itu ceritanya. Jadi ini yang diaplikasikan banyak tanahnya ya, Pak? Ini kepada tanah, jadi dosisnya adalah 150 gram per meter persegi atau 1,5 ton per hektar. Nanti semakin lama, 3 tahun berturut-turut mungkin sudah lepas dari pupuk ini. Karena apa? Tanah kita sudah kembali hidup, sudah sehat seperti itu. Mudah atau gampang? Sama saja Pak, mudah dan gampang sama. Yang memulainya yang malas. Nanti misahin cair sama padatnya gimana? Gampang. Sebenarnya kan bukan seperti ini konstruksinya. Konstruksinya itu di bawah itu ada lubang pembuangan.
Tetapi kalau tidak ada lubang pembuangan, Jadi di sini ada rongga, Pak. apa? Keran. Oh, Tapi tidak harus begitu juga, tidak apa-apa. Air itu hukumnya kemana? Semua air pasti ke bawah. Caranya setelah 1 minggu dipanen yang atas. Nanti tinggal yang bawah disaring. oh iya. Sudah selesai juga kan? Jadi sebenarnya begini loh saudara. Bertani itu sangat menyenangkan. Asalkan kita melakukan dengan kesungguhan. Dan inilah riset. Dan dengan senang hati. Kalau saya tidak senang mengajari orang cuman menjadi pelaku. Saya kepengen semuanya nanti jadi formulator, jadi profesor. Karena itu nanti Bapak Ibu wajib membuat kebun percobaan ya. Setelah pupuk jadi semuanya, tolong buat kebun percobaan. Sebagai apa? Nanti Bapak Ibu bisa mainkan. Oh, seandainya pupuk ini saya tambah ini, saya tambah ini, saya tambah ini. Maka hasilnya akan berubah dan akan menjadi lebih baik. Harapan saya, ini dasar. Dasar yang menjadi sekolahnya Bapak Ibu. Ke depan Bapak Ibu harus buat lebih bagus dari ini. Harus. Karena apa? Ini dasarnya. Ampun ini airnya. Cukup. Kalau pakai plastik PE yang tebal itu Sama saja. Semuanya bisa saja. Kalau kita buatnya ukuran 10 hektar itu 4 kali 6. Dari terpal biasa. Dalam 1 meter sampai 1 meter 75. Nanti bisa lihat di YouTube kami. tapi di atas juga ditutup. Harus ditutup. Begini, harus ditutup rapat. Tujuannya tadi, ketika ini nanti keluar akan terjadi gas. Gas ini akan menjadi air, menyublin katanya. Amonia inilah akan kembali lagi ke bawah. Kalau fermentasi biasa Bapak Ibu suhunya 40 derajat. Sampai 50 derajat itu sudah over. Kalau sudah sampai 50 derajat, apakah itu sudah berhasil? Belum. Kalau ditambah katalis, fermentasi kita itu sampai di suhu 70 sampai 80 derajat. Kalau seandainya Bapak Ibu tidak percaya, besok buat gini, kasih telur di dalamnya, mateng. Itu alasannya. Mudah atau susah? Tolong yang itu dibuat lagi. Silakan buat sendiri, saya lihat ditutup rapat aja Mas ya. Kayak gini tidak bisa dibuka-buka, Pak. Tidak usah, seminggu sudah jadi. Oh, seminggu. Tapi dapat dikasih plastik. Tidak usah. Oh ya kasih plastik lebih bagus boleh. Biar tidak bocor. Buka sampai 1 minggu. Ditutup aja selama 1 minggu. Setelah 1 minggu sudah dipanen, sudah jadi. Oh, sudah bisa diaplikasikan. Sudah diaplikasikan. Nanti tolong ini saya bawakan yang sudah jadi. Ada enggak urea cair yang jadi ya? Coba Pak, urea cair yang sudah jadi. Itu Mas, itu Mas. Baunya dia dingin. Bau dingin itu pernah bau min atau fake? Dingin. Coba salah seorang jadi korban penderita mencium baunya. Jadi mencium bau gas. Yang dingin. Jadi ada Langsung ke semriwing. hidung ke sini. Iya, semriwing. Itu bukan bau apa, itu bau amonia. Tapi jangan lama-lama, nanti keracunan juga. Oh iya, maaf, Pak. Nah, tujuannya ini kalau sudah jadi seperti ini. Nanti ini ada beberapa, nanti insek, fungi semua yang sudah jadi seperti itu. Warnanya ini seperti oli kalau kita tuang. Kenapa kok bisa seperti oli padahal bahannya seperti ini? Dia adalah kumpulan, bukan lagi berubah dari air, bukan lagi dari kencing, tapi dia sudah berubah dari pupuk tadi namanya enzim. Ini jadinya sampai berapa hari? Seminggu Pak. Seminggu. Dari hasil ini berarti ya sih. Iya dari hasil ini. Coba kalau tidak percaya ya. Siapa mau jadi korban pemutih? Pemutih kulit. Pernah di TikTok itu kan digosok-gosok terus beda warnanya gitu kan? Ya sudah Pak, saya. Di mana tadi kotoran ayam saya tadi mana? Sudah jadi ini di karung. Mari Pak. Ya, saya akan hitam enggak apa-apa lah. Saya Di sini aja Pak. Di sini aja Pak. Di sini aja Pak. Di sini aja Pak. saya korban ya enggak apa-apa. Sini Pak. Orangnya hitam soalnya. Ayo Pak, sini Pak. Kasih air sedikit, kasih air sedikit. Bapak, sini Pak. Bukunya ditaruh dulu Pak. Bukunya ditaruh dulu Bukunya Pak. pegangin dulu, bukunya pegangin yang Bukunya lain. pengen dulu, taruh dulu. Bapak ambil kotoran 1 genggam, Ya. kasih air sedikit. Terus Bapak gosokkan di kulit. Ayam, ayam. Iya, kotoran jadi ayam pupuk, Pak. udah jadi, Pak. Sudah jadi pupuk Pak. Sedikit aja Pak, terlalu banyak Pak. Iya itu Lihatkan dulu hasilnya itu. tangannya, hitamnya Sudah kayak cukup. Taruh di sini Pak, gosok Pak. Gimana? Digosok Pak sudah, terserah bebas. Lah biar tahu bedanya Pak.
Sebentar, digosok dulu sebentar Pak. 1 menit lah Pak. 1 menit Pak, 1 menit. Kalau kompos biasa itu tidak akan merubah. Ingat rumusnya ya, dari tanah menjadi tanah. Itu hukumnya manusia. Karena itu nutrisi tertinggi ketika kompos sudah jadi. Sudah Pak, coba cuci tangan Pak. Ada beda enggak dibanding yang satunya Pak? Ada bersih, Pak. Sedikit, Pak. Kurang lama itu Pak. Kurang banyak kurang. Coba dibanding dengan sebelahnya Pak. Dengan satunya, Coba dibanding dengan satunya. Berubah enggak Pak? Coba tunjukin sini. Nah, kan coba lagi. Beda. Beda atau tidak Pak? Beda. Beda, bener beda. Tapi masa pakai kotoran. Nah, bukan kotorannya. Begini loh. Begini loh. Di dalam kotoran ini bukan lagi kotoran. Kotoran ketika diolah oleh mikroorganisme, dia berubah menjadi makanan. Makanan itu yang disebut dengan unsur hara. Tanah kita rusak, apakah yang rusak? Bukan tanahnya. Tanahnya kelihatan tanah enggak? Apa yang rusak? Unsur haranya enggak ada. Kalau di dalam lab namanya C organik. C organik itu adalah yang perlu kita tambahkan ini. Lah besok menjaganya bagaimana? Menjaganya kimia dikurangi, pembenahan tanah dilakukan, ditambah dengan yang menyemulihkan tanah. Dalam 3 tahun tanah kita akan kembali lagi menjadi baik. Itu rumusnya. Bismillah. Pak, itu kalau pemakaiannya jadi per 1 meter persegi. 1 meter persegi itu kurang lebih sekian. 150 gram. Kalau yang ini Pak? Kalau yang ini 1 liter itu untuk 10 liter. Rumusnya cuma begini. Seandainya Bapak Ibu gunakan urea 1 kali pupuk itu 5 kilo. Berarti pakai ini setengah liter. Ikuti dari kebiasaan penggunaan pupuk kimia. Dosisnya cuma dibagi 10. Bocor ya Pak? Apa Ini semprot tapi di kabutnya dilonggari sedikit. Jadi ceros gitu. Jadi berair, bukan kabut. Iya, jadi 1 hektar itu padi seandainya. Tanaman padi itu kan pemupukan umur 7 hari sama umur 20 atau 25 hari. Berarti kalau 1 hektar pupuk pertama itu habis 25 liter ini. Terus nanti pupuk kedua umur 25 hari, ulangi lagi 25 liter. Nanti kalau Bapak Ibu mau ada SOP-nya. Jadi SOP untuk padi sudah ada aplikatif semuanya. Kalau yang padat gimana? Kalau yang padat ketika setelah di traktor, di luku ya, tabur. Dosisnya 50 karung per hektar. Kalau seandainya tanahnya Bapak Ibu cuma 2000 meter, berarti cukup 10 karung per 2000 meter. Seperti itu. Mudah atau susah? Ayo coba praktek sendiri buat yang satu, Pak, ini Minta tolong. padi. Apa? Untuk padi tuh. Ini untuk padi sama untuk sayur yang menghasilkan daun. Kalau misalnya untuk karet sama sawit itu lain. Kayak apa untuk apa? Karet sama sawit. Karet sama sawit beda. Untuk sawit bahan utamanya adalah dari solid. Tahu solid? Solid itu mesin ini pabrik sawit, dia kan keluar limbah, ada cangkang, ada tangkos, tandan kosong, dan ada solid. Solid itu seperti bubur. Bubur itulah yang kita olah. Katalisnya bukan ini, ada lagi katalis untuk sawit, katalis 5 namanya. Nah, itu nanti baru ditanam untuk sawit. Jangan tanam sawit di Madura, tidak akan bagus. Sesuaikan. Jagung Pak, cocok nggak? Gimana? Kalau jagung ini bisa. Karena apa? Di situ ada kotor. Kalau untuk jagung 1 lubang tanam 1 genggam. 1 genggam ini. Iya. Jadi 1 hektar itu paling banyak butuh cuma 15 sampai 20 karung saja. Kalau untuk karetnya Pak? Kalau untuk karet itu yang dibutuhkan kan daunnya subur. Betul kan? Kalau daunnya subur berarti getahnya banyak. Berarti yang dibutuhkan adalah untuk pembenah tanah sama untuk kompos cairnya. Lah nanti daun-daun karet jangan dibakar, kumpulkan di pinggir, semprot dengan pembenah tanah, jadinya humus. Humus inilah yang akan menyimpan air ketika kemarau. Dan nanti ketika musim-musim gini kan daunnya mulai hijau. Ketika daunnya hijau, getahnya banyak. Soalnya kalau misalnya daun itu keren nggak kebakar Pak, itu kalau saking panasnya itu sampai kebakar sendiri daun. Ya supaya tidak terbakar, kita jadikan dia kompos. Kompos itu dengan cara apa? Semprot aja dengan pembenah tanah.
sudah jadi. Ada pohon karet di sini? Kan keluarga saya itu kan pernah tani karet, tani sawit, Pak. Iya. Nah, kalau di sana sekarang kan begini, sawit ini kenapa sih sawit dan karet sekarang ini bermasalah semuanya? Setelah lebih dari 10 tahun penggunaan pupuk kimia berturut-turut, tanahnya jadi tandus. Nah, caranya tergampang ya kalau sawit ya tadi pembenah tanah dan pupuk untuk sawit yang berbahan baku, bukan dari kotoran lagi, berbahan baku dari solir. Ayo. Kalau itu Pak, kan gulma itu ditanaman kan banyak. Seumpama pakai apa itu? Herbisida. Iya, itu dipakai itu efeknya gimana? Herbisida itu saya tanya, Bapak sudah pernah pakai herbisida atau belum? Pakai itu Pak, Obat atur rumput, ya. Sudah pernah atau belum? Sudah, Pak. Sudah berapa lama? Sudah 2 tahunan. Tambah subur atau tambah habis rumputnya? Rumputnya ya kadang mati, kadang ya. Bukan begitu, bukan kadang mati, kadang hidup. Itu, Pak, Sekarang ada disemprot, yang mati, ada mati yang kan Pak? hidup. Mati, bersih kan? Iya. Setelah itu tumbuh lagi enggak? Iya, tumbuh. Ayo kita nalar sama-sama. Bapak kan beli obat rumput. Iya, Sudah disemprot, harusnya mati atau tidak? harusnya mati. Pak. Kenapa kok setahun berikutnya tambah subur? Makanya itu bahkan Sebentar. Saya tanya lagi dulu. Bapak semprot lagi kan? Iya, Terus habis gitu harusnya kan sudah mati lagi. mati. Tumbuh lagi enggak? Tumbuh lagi. Tambah banyak atau tidak? Tambah banyak. Dosisnya tambah banyak atau tidak? Tambah banyak. Itulah orang pinter. Makanya ini kan tanya Pak. Saya bilang jujur, itulah bisnisnya orang pinter. Iya. Ada rumput, disemprot pertama 1, betul Pak ya? Habis rumputnya. Terus habis gitu berapa bulan tumbuh lagi? Betul nggak Pak? 1 bulan paling Pak. 1 bulan tumbuh lagi. Berarti rumput tadi kan enggak hilang. Enggak hilang. Kenapa kok enggak hilang? Kenapa? Disemprotnya itu ada bibit. Karena yang disemprot itu sama ditaburi bibitnya Pak. Gitu ya Pak. Lah karena itulah bisnisnya orang pinter. Jadi sekarang 1, tahun depan 2, tahun depan lagi 3, tahun depan lagi 4. Maka mereka yang tambah berhasil, kita yang semakin menderita. Itu solusinya gimana? Solusinya 1, pelihara kambing Pak. Cabut atau arit Enggak Pak. kan gini Pak ya. Kalau cuma dicabut itu Pak ya. Sekarang seumpamanya itu saya bersihkan Pak ya. Besok itu kena hujan sedikit. Sudah tumbuh lagi Pak. Enggak apa-apa. Sebentar. Kalau rumput ini cuma Bapak cabut, enggak ada hasilnya, Bapak rugi. Ya ada hasilnya buat Tetapi ternak, kalau cabut untuk makan ternak, Bapak untung. Loh, lebih enak mana Pak? Bapak tanam rumput atau ditanamkan Gusti Allah rumput Pak? Memang rumput itu ada, di mana-mana hidup. Iya, gitu loh. Diuruk baru Tapi seperti kalah Pak kalau Pak, sebentar. Kalau rumput ini cuma Bapak cabut, enggak ada hasilnya, Bapak rugi. ya ada hasilnya buat Tetapi ternak, kalau cabut untuk makan ternak, Bapak untung. Loh, lebih enak mana Pak? Bapak tanam rumput atau ditanamkan Gusti Allah rumput Pak? memang rumput itu ada, di mana-mana hidup. Iya, gitu loh. Diuruk baru Tapi seperti kalah Pak kalau Pak, sebentar. Kalau rumput ini cuma Bapak cabut, enggak ada hasilnya, Bapak rugi. ya ada hasilnya buat Tetapi ternak, kalau cabut untuk makan ternak, Bapak untung. Loh, lebih enak mana Pak? Bapak tanam rumput atau ditanamkan Gusti Allah rumput Pak? memang Rumput. tapi jangan asal sampai tua. Jangan sampai tumbuh. Karena apa? Begitu padi setelah usia 45 hari, enggak ada rumput yang bisa tumbuh di situ. Karena nggak ada sinar matahari. Karena enggak ada sinar matahari. Paham maksud saya? Jadi kalau ada rumput itu bukan masalah. Kalau ada rumput harus kita bersihkan untuk bonusnya kambing kita. Kalau Bapak cuma nyabuti rumput, cuma dibuang, sakit hati Pak. Tapi kalau saya mau nyabuti rumput dipakasingan kambing, itu namanya berkah. Loh, sungguh Pak, tanam odot itu loh enggak gampang Pak. Loh, ini ditanamkan gratis kok enggak mau. Paham ya? ya paham Pak. Saya minta tolong saya lihat, praktekkan. Saya lihat dulu, salah atau benar. Tanpa Saya arahkan. Tolong Ingat nggak tadi dipraktekkan. dosisnya kan? Ya, moga. Saya tak cuci tangan. Habis semua ini. Tongnya dipakai semua, silakan. Jangan ingat. Saya enggak percaya. Kerjakan.